Nah, generasi Islam adalah generasi yang manfaat di seluruh usianya. Karenanya mereka pasti berpikir tadi kebaikan, manfaat, dan itu tentu karena kemandirian itu. Kalimat yang sangat terkenal dari ini adalah kalimatnya Abdullah bin Mas'ud, nisbatnya ke Nabi didhaifkan oleh para ulama, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan la takunu imma'ah. Kalian tidak boleh ikut-ikutan. Apa ikut-ikutan itu? In ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Kalau orang baik kita ikut baik. Tapi kalau orang rusak kita juga ikut rusak. Enggak mandiri, Saudara. Nah, ini teman-teman tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Orang beriman itu bukan ikut-ikutan. Antum lihat kalimat ini sebenarnya ada yang menarik. Kalau tidak boleh ikut-ikutan jelek, itu semua sepakat kita. Tapi kalimat pertamanya kan bukan jelek. Kalimat pertamanya yang dimaksud ikut-ikutan, kalau orang baik kamu ikut baik. Masa ikut baik gak boleh? Hah? Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan lakukan itu. Mengapa? Karena baikmu cuma ikut-ikutan. Kalau namanya ikut-ikutan itu tren, teman-teman. Itu yang saya bilang, tren. Makanya mohon lakukan kebaikan itu bukan dengan tren. Tapi memang ini konsep, ini manhaj, ini syariat. Contoh, menghafal Quran. Masya Allah, kebaikan, kemuliaan tidak diragukan. Tapi kalau itu tren, baca Quran, ayo semangat, sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz, tren. Bahaya kalau tren. Tapi kalau itu manhaj, itu konsep, itu luar biasa. Karena kalau yang tren pasti segera hilang. Abdullah bin Mas'ud sudah pesankan, jangan lakukan itu. Itu cuma ikut-ikut begitu, nggak lama hilang. Nanti trennya apa lagi? Tren kebaikan apa lagi? Makanya bukan sebenarnya kalimat ya itu kan lumayan Pak. Nah itu lumayan itu nggak selalu menarik, teman-teman ya. Ini lumayan. Kalau kita bilang baca Quran sehari sekian kan lumayan. Tapi kalau kebaikan itu cuma ikut-ikutan, itu bukan konsep. Baik teman-teman dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat-sahabat muda di sekelilingnya untuk menjadi orang mandiri di segala hal. Mandiri itu bukan hanya urusan uang. Mari kita lihat contoh nasihat yang luar biasa yang dikenang oleh sahabat sangat muda. Karena sahabat ini lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW, yaitu yang nanti menjadi puncak mercusuar keilmuan saat itu dan kemudian menjadi pusat ilmu. Bahkan beliau ini berbagi tugas saja dengan beberapa sahabat, karena mercusuar ilmu itu hanya beberapa sahabat saja, Pak. Di Persia sana ada Abdullah bin Mas'ud, di Hijaz ada Abdullah bin Abbas. Ini sahabat muda-muda semua dia. Bayangkan antum itu mereka berbagi tugas. Di Syam ada beberapa sahabat, cukup banyak sahabat. Yang saya maksud adalah Abdullah bin Abbas. Lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi waktu Rasul wafat umurnya kira-kira berapa? 13 tahun. 13 tahun, lihat pesan Nabi, Pak. Kalau pesan ini adalah merupakan bagian dari nasihat kita yang dimasukkan ke generasi seusia Abdullah bin Abbas. Kan kalau Rasul wafat umur Abdullah bin Abbas 13 tahun. Abdullah bin Abbas itu kan tidak hidup bersama Nabi, hidup di Mekah bersama bapaknya. Jadi waktu Rasul hijrah ke Madinah, bapaknya Abdullah bin Abbas, yaitu Abbas paman Nabi, tidak ikut hijrah. Abbas baru hijrah ke Madinah karena Abbas dapat tugas dari Nabi untuk menjadi pemberi informasi Nabi SAW. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, nanti sekitar tahun 7 Hijriah, Abbas baru berangkat ke Madinah. Dibawalah Abdullah yang kecil itu, berarti Abdullah saat itu umurnya sekitar 10 tahun. Maka ketemu dengan Nabi, Abdullah bin Abbas itu kisaran umur 10 sampai umur 13, terus Rasul wafat. Begitu loh jadi ulama besar, Pak. Gimana coba belajarnya itu? Itu hadirin. Abdullah bin Abbas lihat, kenapa sampai jadi memberikan kepada kita kenangan. Dan lihat, ini nasihat luar biasa. Kalau nasihat ini jadi di generasi kita, betapa kokoh dan mandirinya mereka, tak akan goyah oleh apapun.
Kalau kelak mereka memimpin negeri ini, mereka berdiri di atas kakinya sendiri dengan saudara-saudara muslimin yang semakin kuat. Abdullah bin Abbas mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya ini pernah diboncengi Nabi SAW. Pernah diboncengi di belakang Nabi, naik kendaraan. Kemudian Nabi berkata, "Ya gulam, wahai nak, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah." Panjang nasihatnya, Pak. Di naik unta aja nasihatnya panjang banget itu. Luar biasa. Wa'lam anna an-nasr ma'as sabr wa anna al-faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Nah, jagalah Allah, Allah menjagamu. Di situ mulainya. Jagalah Allah, kau jumpai Allah ada di hadapanmu. Kalimatnya juga menarik, Pak. Kalau dianalisa lebih dalam, kalimatnya menarik. Silakan dianalisa sendiri. Kalau kau minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Idza sa'alta fas'illah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan ketahuilah, lihat nih. Nah, ini kalimat berikut ini yang jelas akan membuat, bayangkan anak umur 10 sampai 13 tahun nasihatnya kayak begini. Ketahui nak, andai seluruh umat ini berkumpul untuk memberimu kebaikan dan manfaat, tak akan pernah bisa mereka lakukan kecuali kalau manfaat itu memang ditakdirkan Allah menjadi milikmu. Bayangin, Pak, anak SD kayak gitu nasihatnya. Andai mereka berkumpul untuk mencelakaimu, sepakat nih orang konspirasi ingin mencelakaimu, tak akan pernah mereka bisa lakukan kecuali kalau kecelakaan itu memang telah ditakdirkan Allah menimpa dirimu. Kokoh, Pak, jiwanya. Bukan generasi pengecut itu, kokoh sekali. Jiwanya luar biasa. Kenali Allah saat lapang, Allah mengenalimu saat sempit. Dan ketahuilah, pertolongan kemenangan itu datang bersama kesabaran. Dan sesungguhnya solusi hadir di saat sangat sulit keadaannya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ini sudah ditakdirkan Allah. Ini kaidah-kaidah ini kata Nabi, ini pena sudah diangkat dan tulisan telah kering. Ini contoh nasihat luar biasa. Para sahabat Nabi SAW itu di usia muda-mudanya mereka tertempa, terdidik oleh pendidikan agama yang luar biasa, yang dengan ilmu agama yang kokoh itu kemudian mereka bertahan kuat dengan sekelilingnya. Lihatlah umpamanya kisahnya sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang secara umur masih sangat muda, kisaran masih sekitar 17-16 tahun, usianya masih muda. Kemudian beliau masuk Islam. Saat itu masuk Islam, memutuskan untuk masuk Islam. Begitu masuk Islam, kemudian ibunya marah, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas marah dan memaksa Sa'ad untuk keluar dari Islam. Kemudian ibunya mengancam, kalau kau tidak keluar, ibu akan mogok makan, gak mau makan sampai mati. Sa'ad berkata, demi Allah wahai bunda, kalau bunda punya 100 nyawa, keluar satu persatu nyawa bunda gara-gara tidak mau makan, saya tak akan pernah lepaskan agama ini. Anak-anak muda, Pak, usia SMA hari ini, kokoh sekali benar, Pak. Jiwa mereka memang seperti itu, jiwa-jiwa yang sangat mandiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini orang luar biasa dalam sejarah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak aneh karena Ali sejak kecil dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, diminta oleh Nabi dari rumahnya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam waktu masuk Islam, antum semua tahu usianya 10 tahun. Ada yang mengatakan
ada ahli sejarah yang mengatakan lebih muda dari itu, 8 tahun. Anggap yang 10 tahun, Pak. Lihat waktu proses dia masuk Islam. Ketika Nabi menyampaikan wahyu, begitu Nabi dapat wahyu pertama, Nabi sampaikan, Nabi jelaskan tentang Islam, tentang Allah. Kemudian disampaikan ke Ali. Lihat apa yang dilakukan Ali. Kata Ali, saya mau diskusi, konsultasi dengan ayah saya, Abu Thalib, untuk memutuskan apakah aku ikuti keyakinanmu, wahai Muhammad. Kata Nabi, nggak usah, jangan, tak usah konsultasi sama ayahmu, karena memang keadaannya masih sangat rahasia. Tak usah, kalau kau mau putuskan sendiri. Anda tahu, anak 10 tahun, SD belum lulus, bicara, berpikir tentang ketuhanan, berpikir tentang Rob, tentang ilah, memastikan apakah saya ikuti keyakinan ini atau saya ikuti keyakinan nenek moyang saya. Semalaman itu dia bolak-balik gak tidur, Pak, untuk memikirkan itu. Esok paginya dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anak muda, Pak, 10 tahun. Untuk itulah maka ini sebenarnya karena tadi, Pak, karena mereka hidup dididik di lingkungan yang baik. Sama juga dalam urusan yang sifatnya, kalau tadi adalah urusan hati, urusan jiwa, kekokohan keyakinan dan seterusnya. Kemandirian dalam masalah uang, masalah harta juga sama. Karena sekali lagi orang-orang beriman itu diminta Allah untuk memberi manfaat ke orang lain, bukan malah menjadi beban untuk orang lain. Atau bertiup kemana arah angin bertiup, tidak. Dia harus memberikan manfaat untuk orang lain. Maka lihatlah umpamanya yang tadi saya sampaikan di khutbah Jumat, ayat di akhir surat Al-Muzammil, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu ayat yang panjang itu, ayat yang terakhir, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah tahu ada di antara kalian yang sedang sakit, ada di antara kalian yang sedang berkeliling bumi untuk mencari rizki yang halal, dan ada di antara kalian yang sekarang sedang berjihad fi sabilillah. Lihat itu, para ulama menyampaikan, termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud begitu membaca ayat ini, Pak. Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Nabi memahami ayat itu sampai melihat itu semua. Sudah nggak ada istilah usia nganggur, itu nggak ada, Pak. Ya ima antum berhenti karena sakit istirahat. Tapi kalau sudah sehat, kalau nggak jihad nyari uang yang halal. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan begitu membaca ayat ini, seorang muslim yang membawa dagangan dari negeri kemudian masuk ke negeri muslim yang lain dengan membawa dagangan itu dan dia berharap mendapatkan pahala Allah, maka dia sejajar dengan mujahid fisabilillah. Abdullah bin Mas'ud katakan itu. Makanya Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kematian yang paling aku cintai setelah mati jihad fisabilillah adalah kematian aku dekat dengan untaku saat aku sedang melakukan perjalanan dagang mencari rezeki yang halal. Kalimat Abdullah bin Umar. Anak-anak muda, Pak. Abdullah bin Umar muda, Pak. Abdullah bin Umar itu Rasul wafat umurnya baru 20 tahun, kurang lebih lah. Sekitar 20 tahun. Kurang lebih sama seangkatan dengan Anas bin Malik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Makanya mandiri, nggak sih orang beriman mandiri. Coba tuh lihat, Masya Allah, kan orang sudah sampai kuliah itu sudah sangat lama kita menyusahkan orang tua. Bebannya orang tua itu udah kelamaan. Bayangkan antum sekolah, apalagi sekarang sekolah tambah hari tambah panjang. Dulu zaman saya sekolah cuma SD, TK, 0 kecil 0 besar. Sekarang sebelum TK sudah ada sekolahnya. Mahal lagi, lebih mahal dari TK lagi. Jadi sudah nyusahinnya panjang, Pak. Dari apa namanya nggak tahu namanya, ya kan, macam-macam namanya. Kemudian TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah.
Selesai kuliah nggak mandiri juga keuangannya, Pak. Sudah antum lulus kuliah tuh 22 tahun. 22 tahun itu Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan, Pak. Umar bin Abdul Aziz 23 tahun sudah jadi menteri. Kita masih gini tangan di depan orang tua, ma ongkos. Ini memang ada salah luar biasa. Ini salah luar biasa, teman-teman. Kemandiriannya tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat untuk mandiri itu.